Ya, halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Fikri Ledex. Oke, podcast kali ini seperti aku akan ngangkat tema nih ya. Temanya ini berhubungan dengan kerja atau usaha. Karena kerja itu kan identik dengan kita sebagai karyawan. Sedangkan kalau usaha itu kita sebagai entrepreneur, betul nggak sih? Ya. Nah, jadi aku mau ngangkat nih, kan kita maksudnya terutama kita berdua nih ex pekerja dulunya. Coba kasih bocoran, jadi tuh bisa riset dulu gitu. Nah kalau ini temanya suka kagetan. Ya kayak gimana ya, namanya kita tanpa skrip ya. Iya Jadi sih, ya kayak cuma- gini. Tapi ini bahasanya berat cu. Wah, berat ya emang ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Karena menurutku ini layak untuk dibahas dan mungkin gini banyak pertanyaan sebenarnya, banyak pertanyaan dari teman-temanku, terus dari teman-teman Ikam juga banyak sebenarnya, yang ibaratnya nanya, kita nih mending kerja atau usaha sebenarnya, maksudnya lebih menguntungkan mana sih kerja atau usaha itu? Karena kan itu punya apa sih bagiannya masing-masing ya kalau menurutku Plus ya. minus lah ya. Ada plus minusnya sendiri, ya kan? Jadi kita akan aku coba deh, pengen nanya Masnya dulu, boleh? Kenapa harus aku? Hah? Kenapa harus aku? Loh, ya enggak apa-apa lah, ya kan? Masnya dulu aja gimana? Mau nggak kalau saya tanya dulu? Gini dah. Oh kamu nih. Loh, kenapa nah? Kan nggak boleh kan kalau aku nanya duluan memang. Jadi aku nih jadi bintang tamu nih, nggak bisa dong, aku loh co-host, gila gitu. Oh, co-host itu nggak bisa jadi bintang tamu ya? Iyalah. Soalnya kada punya aku kayak apa? Ya sudah yang ada kayak ini Oke, gini aja. aja. Oke aku mau, tapi kamu duluan nih, aku tanyain. Hah, kenapa aku duluan? Aku jadi fungsi co-host dulu, kamu jadi bintang tamu. Oke. Setelah aku selesai baru kamu. Ya, Kenapa harus kayak sudah lah? ya nggak bisa lah. Ya dah ya, oke. Apa mau nanya apa? Temanya apa tadi? Kerja atau usaha? Oke, aku sebat dulu ya, biar aku bisa mikir. Hmm. Kan nggak ada skrip, nah bingung aku nanyanya apa, temanya dadakan anjir. Sempat es batu. Sekarang gini, kerja atau usaha? Oke. Sekarang memulai. Oke, aku sebenarnya udah tahu ya, cuma kan ini mau dibahas di konten, jadi orang-orang kan nggak tahu. Nah, Apa? sebenarnya kamu ini memulai karir itu kan sekarang orang taunya usaha ya, Usaha, iya. entrepreneur lah ya. Betul. Nah dulunya pernah kerja nggak? Ya pernah lah. Nah kapan itu pertama kali masuk ke dunia kerja itu, di tahun berapa? Aku masuk kerja itu di tahun 2000. Aku lulus kuliah itu 2017. S1 baru aku mulai kerja itu 2008. Dunia kerja profesional Oh, dunia kerja profesional Ya. ya itu 2018. 2018 Itu aku ya? kerja di Jangan sebut, pokoknya bidangnya aja. Dia itu di bagian kelapa sawit. Aku jadi head warehouse-nya. Head warehouse. Jadi aku Oke. ngurusin masalah gudang. Gudang. Sudah ada apa sih? Ya sawit itu kan banyak ya, maksudnya maksudnya aku di kantor head office-nya. Oke. Aku nyuplai barang-barang buat di site-site situ. Oke, semacam logistik lah ya. Ya semacam logistik. Tapi yang tugas dan fungsinya itu lebih banyak di warehouse-nya juga. Oke. Jadi itu oke. Apakah satu itu aja atau ada yang lain? Habis itu masuk di sawit, baru aku langsung di tahun 2019 akhir 2018 akhir itu Oke. atau apa ya, aku lupa juga, aku masuk ke perusahaan finance. Finance. Itu swasta atau BUMN? BUMN sih, Ya, karena dia backgroundnya bank. Oke. Nggak siap. bisa sebut Nggak merek usah, kan, nggak ya usah. nggak usah sebut merek ya. Oke, berapa tahun di situ? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di situ. Oke, pindah lagi. Sekarang nih usaha udah berapa lama? Usaha, oke. Usahaku yang benar-benar aku jalanin sekarang itu CCR, City Car Rental Samarinda. Di atas di situ. Ini yang engine utama lah ya. Engine. Jadi nggak ada kerjaan sama sekali ya. Nggak ada, Pure. aku nggak kerja, aku nggak Dan ngapa-ngapain. pengen nggak kerja? Nggak, untuk saat ini nggak. Nggak ya. Nggak. Menikmati ini ya, usaha dulu. Karena apa ya, hasil yang aku dapat sama ibaratnya waktu untuk bermalas-malasanku bisa lebih banyak Hmm. dibanding kalau aku kerja.
gitu. Hasilnya juga lebih. Jadi engine utamaku sekarang itu rental mobil. Ya. Usaha lain ada nggak? Usaha lain itu ada PMS. PMS itu aku cuman ya ngurus-ngurus gitulah. Ya. Tapi kalau utamaku sih engine utama sih. Oke, siap. Nah, itu dari kapan tuh? Tahun berapa? Mulainya 2020. Aku mulai usaha rental pribadiku tuh 2019. Oh, berarti sempat sambil kerja ya? Sempat. Aku kerja itu sambil belajar usaha rental. Siap. Itu awalnya ya sih Mas, mau begaya. Pada intinya tuh mau pembualan, punya mobil, kredit mobil ceritanya. Dan alhasil aku kira gajiku ini nutup untuk angsuran sekali, enggak. Dan itulah kenapa aku buat rental itu ya, karena itu asal usulnya rental itu karena mau pembualan, mau bergaya-gaya ya kan, hendak berjalanan sama bebinian, naik mobil, harap ya kan, terus nggak punya uang, nggak sanggup bayar. Nah, aku mikir apa kira-kira apa ya gitu. Aku ikut rental awalnya, gabung sama orang, ikut orang dulu. Aku ikut orang dulu sampai tahun 2020 itu karena ada masalah di tempatku, sebut aja A ya. Di rental A itu aku nggak cocok, terus ada beberapa hal jadi aku pergi. Jadi mendirikan sendiri. Aku buat sendiri aja gitu, karena mobilku dulu kan jenisnya LCGC ya, mobil kecil ya. Maksudnya mobil kota, jadi aku namanya City Car. Aku nggak mau repot. Kenapa City Car ya? Karena mobilku mobil kecil, mobil kota. City Car rental aku tambahin. Dan disingkatnya CCR, kayak gitu. Tuh aku sendirian dulu tuh. Awal-awalnya. Iya. Jadi nge-share tuh ya mobilnya cuma satu Mas. Nggak ada lagi ya. Teman yang ku-share itu banyak, seolah-olah mobilku banyak. Enggak. Itu trik lah. Trik. Saat ada orang nanya, yang diarahkan kayak yang punyaku, yang ready aja. Ya. Jadi yang lain nggak ada, ini aja, kayak gitu terus. Oh, nipu kamu ya. Cuman kan nipunya dalam hal-hal kebaikan Mas. Oh, siap. Nggak apa kan ya. Nah, gitu. Tapi itu kan sambil kerja ya? Sambil kerja. Nah, itu ada kan gini, orang tuh banyak menganggap gampang gitu. Sambil kerja lah bisa lah. Nah, itu bener nggak sih? Kamu kan pernah jalanin soalnya. Kerja sambil usaha. Bisa nggak sih fokus kedua-duanya? Berat sih. Kayak apa ya? Karena otakku terbagi dua jadinya, antara usaha sama kerja, dan pasti ada yang timpang. Itu nggak mungkin 50-50, nggak percaya aku. Nggak percaya. Karena aku sempat punya grill juga dulu, buat grill sama temanku, usaha grill. Ya kan, usaha film, usaha jual beli banyak, cuman nggak terbengkalai semua. Yang konsultan skripsi juga kan ya? Ya, buat skripsi. Gua ada grup namanya, adalah ya, nggak boleh disebutin nanti ditangkap polisi lagi aku. Yang ngerjain skripsi, bantu orang buat ngerjain skripsi, tesis bisa. Tapi kalau udah disertasi nggak bisa. Gitu. Nah, terus ya aku nyaman di posisi ini. Aku nyaman di posisi jadi entrepreneur aja. Karena apa? Aku punya banyak waktu Mas. Aku punya banyak waktu buat berkembang. Aku nggak stuck dengan satu hal menurutku. Dan yang namanya ikut orang itu kayak apa ya? Ya diatur. Ya aku capek diatur ini. Bukan nggak bisa, aku bisa tapi aku capek. Dan di posisiku sekarang ini posisi enak menurutku. PW ya sudah. Jadi aku nggak mau kerja lagi dan aku fokus usaha mau rental mobil lagi. Usaha rental mobil sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah dari teman ke teman, gabung teman banyak yang mau ikut, gabung. Sekarang udah rame mobil. Nggak fake lagi, asli. 30-an mobil ada kali di CCR. Ada asli, itu nggak fake ya. Real ya? Ya, anggotanya udah 17 orang sampai sekarang. Dan overload menurutku sudah. Kenapa? Karena tapi kan kebanyakan juga banyak mobilnya jadi kosong kan? Iya. 30 tuh pada keluar semua. Terutama di Jumat Sabtu Minggu tuh habis pasti mobil. Kalau orang nggak booking nggak bisa. Nah, cuma kalau kamu bilang overload, sementara permintaan tinggi, ketersediaan stok terbatas, berarti kurang dong, bukan overload. Sebenarnya untuk hari-hari weekend itu nggak overload Mas. Cuman kalau begitu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu overload banget menurutku. Kenapa? Karena banyak mobil nganggur. Karena intensitas orang-orang kan pada kerja gitu, jarang yang pakai mobil. Tapi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu pasti. Oke. Jadi anggap nih ya, Jumat, Sabtu, Minggu
atau anggaplah yang paling terburuknya Sabtu Minggu doang misalnya keluar, Senin sampai Jumatnya misalnya sepi. Oke, gitu kan. misalnya sepi. Nggak semua unit keluar. Enggak lah. Dan tetap lebih enak usaha sih. Iya tetap. Enggak, itu nggak bisa. Berarti bisa simpulin sendiri kan kenapa. Terus ada perusahaannya di ini kan ya, di mana? BUMN lah ya. Iya. BUMN, anak perusahaan BUMN. Ya siap. Jauh lebih enak usaha. Jauh lebih enak usaha lah, jauh lah mas. Itu dulunya sih aku aku enggak berani ngelepas kerja. Takutnya nggak bisa, enggak. Takutnya bisa. kenapa? Tapi nggak malu kah? Nggak, sekarang kan nggak pakai seragam. Ya, kalau dulu kan pasti kerjanya berseragam, rapi. Sekarang kan pakai kaosan, celana pendek, sendalan gitu. Cuman pakai seragam, aku ngerasa aku bukan siapa-siapa. Aku pakai baju-baju kaos gini, celana-celana kayak gini-gini nih, aku ngerasa aku berharga menurutku. Dan lebih punya value ya? Lebih punya value di mata orang sih, gitu loh. Dibanding waktu aku pakai seragam dulu, pakai nemtek, seragam rapi, sepatu pantopel. Sekarang mah pakai sendal, mas. Celana-celana paling lepis-lepis kayak gini ya, baju-baju kaos biasa. Nggak ada ya yang, cuman apa ya? Intinya tuh apa yang aku hasilkan ya. Bukan masalah seragam atau enggak, cuman ya mungkin ada orang yang enggak, itu beda orang beda masalah. Tapi ini lebih ke pendapatku sendiri ya, aku mending kerja. Mending usaha, sorry. Enak sih. Kesimpulannya nggak bisa ya mau fokus di keduanya kalau orang-orang mau berat mas, nggak bisa karena pasti ada yang terbengkalai salah satunya. Nggak mungkin bisa kita pick 50-50 nala bullshit lah. Aku udah jalanin itu dan semua usaha aku bangkrut waktu aku masih kerja. Beberapa usaha yang kamu buka sama kerja close. Rental pun sempat mau down waktu ada COVID-19, cuman ya aku bertahan gitu. Aku bertahan dan aku. Oh ya, apalagi ada PPKM-nya, pembatasan orang nggak bisa keluar kota. Orang-orang nggak bisa keluar kota, otomatis rental sepi kan pasti. Ya orang kan itu kan yang digalakkan di rumah aja ya, ngapain orang nyewa. Nggak ada orang mau rental mobil mau kemana, maka pakai di Samarinda buat tapi apa? Ada aja kan? Ada ya. Bisa, alhamdulillah. Rezeki udah ditetapkan. Rezeki sudah ada yang sudah diatur sama Allah. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya meskipun dulunya aku gini, kalau aku usaha ini kan gini ya, nggak pasti uangnya. Kita nggak fix income. Ya orang pasti mikir gitu. Oh yang pasti-pastilah. Nah itu memang betul. Tapi itu nggak salah kan? Nggak salah. Itu benar argumennya. So kalau kita kerja, lo misalnya gaji 8 juta ya 8 juta terus tiap bulan, nggak akan kurang. Kalau usaha, ya cuman bedanya usaha bisa lebih dari itu. Ya. Kalau gaji ya enggak. Ya gajimu segitu ya segitu. Kamu nggak akan bisa lebih dari itu. Nggak akan pernah bisa, bro. Berarti gaya hidup juga berubah dong? Oh jelas. Oh kelihatan. Enggak, maksudnya gini. Ya makanya aku bilang waktu aku kerja, ya apa ya? Aku banyak berpikir. Contoh sakit kepala, sakit kepala. Mau beli obat. Gitu. Oh ini sakit kepala beneran maksudnya? Sakit kepala, iya. Waktu masih kerja aku mikir kayak, ini ada yang paten mbak, ada yang paten. Waduh mas, cuman harganya 55, mahal betul. Padahal aku kerja, punya usaha. Keren ya? Itu sudah pakai nemtek apa masa? Terus apa hubungannya dengan sekarang? Loh, sekarang aku nggak mikir menurut lo. Yang nggak urus, yang penting kepala aku hilang sakitnya. Oh gitu ya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu juga. Harga sekarang bukan masalah ya? Ya, bukan harga bukan masalah ya. Cuman aku lebih gampang buat ngeluarin uang, nggak kayak dulu. Dulu lebih banyak mikir. Ya mikir perhitungan aku. Karena kan aku pikiran, anjir gajiku segini aja. Sementara gajian masih lama. Enggak. Nah kalau aku usaha loh, enggak ada tanggalnya. Ya aku pasti pegang uang. Itu kenapa aku udah mikir, karena usaha aku pegang uang. Gitu. Tapi tergantung kembali lagi ke orang yang manage-nya. Ya benar sih. Nah kalau mau dia usaha, kalau misalnya nggak bisa manage uang, nggak bisa manage waktu, ya bangkrut juga mas. Iya berarti kan kalau untuk usaha itu orang harus persiapkan dirinya dulu. Dia bisa nggak manage uangnya? Iya. Kan kayak gitu. Bisa nggak dia manage waktunya? Kan gitu ya. Jadi nggak, enak nih usaha. Misalnya kalau orang yang dengar dari pendapatmu tadi, enak aja. Cuma kan nggak semudah itu juga ya. Enggak sih. Ya kan, nggak sama. Ini kan kita bicara hasil kan, ya. Tapi kan prosesnya orang nggak tahu ya. Oh, itulah proses untuk kesana itu kan berat ya. Dan nggak sebentar. Iya, ibaratnya aku meyakinkan orang gitu kan, maksudnya
ayo gabung, mau nggak gini, cuma dari ke teman gitu kan. Karena gini, armada banyak itu penting untuk nambah daya beli customer juga. Kenapa? Branding image juga kan, branding image juga penting gitu. Nah jadi aku nggak mungkin stuck di dulu tuh anggota CCR tuh cuma berapa orang aja, ada siapa, ada Fandi, ada Uli, ada Rendra terakhir itu kayaknya. Itu lama, kami baru nambah orang banyak. Dulu tuh mobil lama tuh 5 mobil aja. Dulu aku berdua cuma 2, 3, 4, 5. Sekarang 30-an ya. Kayaknya 30 lebih lah ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Maksudnya berarti kan banyak teman-teman yang mau untuk aku ngajak orang, ayo bisa. Karena kan sudah punya track record ya. Iya, anggota CCR jarang ada yang kerja sambil rental ada. Cuman banyaknya anggota CCR itu fokusnya rental. Dia berhenti dari kerjaan, bahkan ada yang nggak kerja, rental doang ada. Ada yang mungkin dan dia lebih ya ngeluarin uang tuh asli, serius. Nah, aku bukan mau promosi kamu supaya gabung, enggak. Cuma kenyataan yang kuliah di teman-teman. Tapi ini kan di usaha rental ya. Orang berpikir ya iyalah rental, uangnya gede. Oke, resikonya gede juga. Iya, siap. Resikonya besar berarti. Uangnya besar, resikonya besar. Karena kita nggak menutup kemungkinan itu kendaraan. Banyak segala resiko. Dan bergerak itu bukan dia diam ya. Itu resikonya gede. Jadi kalau hasilnya gede, menurutku itu fair. Iya sih, benar. Sekali, makanya kalau sudah kenapa-napa habis. Berarti harus siap mental kan? Oh iya, usaha itu usaha pusing kepala karena kita jagai barang yang gerak. Nah, tapi kalau kepusingan ya ada pusingnya berarti kan? Ada pusingnya, Mas. Pusing mana sama kerja? Ya, pusing kerja lah. Pusing kerja tetap ya? Iyalah. Padahal kan resikonya dikit gitu ya? Betul, resikonya dikit, cuman pusingnya aku nggak kuat. Di press. Enggak. Target ini, target itu, kan. Dan target itu kan untuk perusahaan ya. Kan untuk diriku. Tapi kan dapat bonus ya? Sebesaran bonusnya. Oh, siap. Oke. Kembali lagi, Mas, besar apa? Nah, aku bukan menghina netizen atau teman-temanku yang masih kerja yang ya ini walami sebesar apa bonusnya. Aku hidup sekarang kok, kerja ini. Oh, jadi intinya pesannya jangan terlalu berpikiran sempit ya, rezeki itu enggak iya. Tapi kalau mau kerja nggak apa-apa gitu. Kita tuh jangan berpikiran netting terus lah. Karena rezeki itu udah diatur gitu. Ya kalau memang rezeki mau habis ya kamu mati berarti. Betul. Itu konsepnya itu. Jadi jangan takut kita mau mulai sesuatu yang baru itu. Karena ya aku yakin lah kalau memang intinya kamu mau usaha bukan tidur aja. Usaha yang penting. Apa aja, jualan apa aja yang penting halal, berkah dah. Menurutku sih itu sampai situ aja sih. Banding ya kerja boleh ya, pilihan itu pilihan, Mas. Itu pilihan. Karena kan kalau kerja tuh biasanya kerjanya jalan, tapi orang nggak bisa jalan-jalan. Tapi kalau usaha jalan, orang bisa jalan-jalan. Nah itu juga perbedaan karena harus ambil cuti. Nah kalau orang usaha apa mau ambil cuti ngapain, kan kamu yang punya, bro. Ada lagi cukup sih. Sudah jelas banget soal. Udah, itu menurutku versiku aja. Nah, orang mau kerja juga nggak masalah. Nggak apa-apa lah, Mas, itu kan hak mereka nah. Tapi ini dari persepsi kamu lebih memilih untuk usaha karena sebelum usaha kan aku kerja juga. Enak kerja. Aku kan sekalinya kok kayak ini lah, kok Tapi ada banyak orang-orang di luar sana yang happy aja kerja. Iya, nggak ngeluh, yakin. Ya nggak tahu ya. Nah, itu. Iya, happy itu gini, Mas. Kenapa mereka mau kerja apa semua? Ya karena ya butuh, Mas. Karena butuh gitu ya. Ya kenapa aku saya? Karena aku butuh juga. Gitu. Kerja sama usaha sama-sama butuh gitu. Cuman kalau untuk disuruh milih mending usaha. Cuman kadang bukannya apa ya, banyak orang bingung, aku mau usaha apa, bro gitu. Usaha lo enggak segampang itu. Yang iya. Cuman ya kalau kamu mau berhasil ya kamu harus ada prosesnya. Ya sabar pasti kuncinya pertama itu ya sabar. Kalau kamu nggak bisa sabar, nggak bisa maintain waktumu, nggak bisa konsisten, ya apa aja usahamu bangkrut. Mau semewah apapun atau sekecil apapun, kalau kamu nggak konsisten, usaha pasti bangkrut. Yakin aku. Nggak mungkin nggak bangkrut. Ya bukannya apa-apanya bukan, pasti begitu. Sudah lah ya, kok dari aku udah kayaknya ada. Ya berarti sudah selesai episode kali ini. Loh, enggak lah. Enak betul. Enggak ada, gantian kamu.
Gantian lah, nggak bisa kayak gitu. Apa? Kalau kamu kan bisa ditanya gitu ya, usaha berhasil. Kalau aku apa emang? Loh, Usahanya sekarang gini. kecil. Nah, Dibilang sukses enggak, sering gagal iya. Nah, Kenapa yang mau digali? Ya sama, perjalanannya dulu kan pernah jadi karyawan juga pasti. Oh, lama. Nah, ya kan kenapa mau Aku jadi kerja dari 2008 di dunia kerja sampai 2019. 11 tahun aku di dunia kerja. Nah, tapi ada sambil usaha juga. Pernah di 2012, 2013, 2016, 2018 Berhasil. gagal. Ya, makanya itu kan gue bilang. Banyak gagalnya malah, ngapain digali? Orang kalau mau podcast yang diundang, nih entrepreneur yang sukses, membangun dari nol. Nah kalau aku nih jauh dari sukses, gagal banyak. Masalah suksesnya enggak, bukan itu. Jadi berarti yang aku akan tanyakan ini berarti kan sifatnya ini kan gagal nih berarti usaha. Sering gagal. Sering gagal karena disambilin kerja mungkin bro. Kalau itu iya. Ya kan? Kalau itu ada benar. faktor itu karena Itu kamu pasti bingung. Ya kan pasti timpang, betul nggak? Benar. Yang tadi aku omongin benar kan, kerasa kan pasti kan. Nah, itu ku alami juga. Oke. Nggak mungkin kita bisa fokus di dua hal itu. Oke, berarti kerja terakhir di mana? Aku langsung ke tanya. Di bidang jasa keuangan di perbankan BUMN juga. Anak perusahaan atau Anak perusahaan. Oke, itu apa Tapi dulu jabatan? pernah di induk perusahaan BUMN. Pernah. Aku juga sudah belasan kali lompat perusahaan. Karena dulu prinsipku kerja, kalau mau pindah kerja Nggak itu konsisten ya. bukan nggak konsisten. Orang itu kan pengen peningkatan ya dalam hidupnya. Kalau bukan jabatannya yang naik, gajinya yang naik. Pindahnya gitu. Jadi kalau aku ya nggak pernah loyalitas sama perusahaan. Aku bukan orang yang loyalitas sama perusahaan, tapi aku loyalitas sama pekerjaanku. Oke, bukan sama perusahaannya. Bukan. Tapi Jadi aku maju tak gentar membela yang bayar. Jabatannya apa memang? Supervisor. Supervisor nggak pernah jadi staff gitu? Pernah. 2008 pernah jadi staff, 2009 naik supervisor. Terus pindah bidang, pernah di pertambangan juga pernah. Terus dari 2011 pindah ke jasa keuangan dari staff, 2012 supervisor. Dari 2012 berarti mulai ya? Ya, sampai 2019 terakhir aku kerja. Itu supervisor semua ya? Supervisor semua. Berarti sering ngurusin anak buah, punya anak buah berarti? Ya. Banyak? Lumayan. Pusing? Tapi aku nikmatin sih, pusing tapi aku nikmatin. Aku senang. Nikmatin aja? Senang, nikmatin. Itu kan jadi supervisor itu kan nggak gampang menurut. Enggak memang. Karena aku selama kerja nggak pernah jadi supervisor, staff aja. Nggak pernah untuk. Ya dari 2012 sampai terakhir aku kerja supervisor di beberapa perusahaan. Bukan di satu perusahaan tuh, dari banyak perusahaan. Oke, kenapa keluar? Kenapa keluar intinya? Intinya yang ku yakini sampai dengan saat ini, saat aku memutuskan berhenti dan sampai saat ini tuh ternyata pekerjaanku itu salah. Kenapa salahnya? Kenapa? Ya itu di keyakinan betul, nggak apa-apa. Ya. Intinya intinya itu salah lah. Kesalahan itu. Ya bagiku ini kerjaan ini tuh nggak boleh di keyakinan itu. Oke, kenapa? Berarti kan keluar karena itu ya. Kenapa nggak kerja di tempat lain yang? Oh ya sempat ngelamar habis 2019. Aku berhenti itu di 2019 itu. Sempat ngelamar, sempat interview juga, ngelamar sebagai supervisor. Pernah beberapa kali diterima, cuma belum aku ambil beberapa karena masalah gajinya di bawah. Karena prinsipku yang tadi ya, aku maju tak gentar membela yang bayar. Walaupun lompat harus yang lebih tinggi, minimal sama gitu, bidang yang berbeda. Tapi it's okay. Nggak apa-apa ya. Tapi beberapa kali ya supervisor. Supervisor malah. Sudah beberapa kali diterima. Nah 3 bulan setelah aku resign. Nah waktu itu udah keterima di salah satu perusahaan lah ya. Duh, kenapa? Bidangnya berbeda. Ya, oke. Akhirnya gak aku ambil karena qadarullah ibuku kena stroke. Oh. Ibuku kena stroke. Nah tapi di saat itu aku punya beberapa usaha yang udah jalan. Punya ya? Punya usaha beberapa. Oke. Tapi usaha itu yang dulu gagal berarti. Sekarang. Kalau sekarang udah nggak ada. Udah Karena semenjak ibuku stroke, aku memilih untuk udah di dunia kerja udah nggak bisa ya, udah stop. Usaha juga jadinya terbengkalai, nggak jalan. Okay. Ya itu manusiawi ya, karena aku memilih untuk fokus ngerawat mamaku ya. Oke, berarti 2019 ibu kena stroke. Berarti itu ada ciptakan usaha. Enggak, itu ada 1, 2, 3 banyak banget ya. 3 usaha. 3 usaha yang harus tutup. Oke, berarti tinggal waktu itu habis ya karena aku nggak bisa kemana-mana karena aku harus di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. tapi itu pilihanku dan aku bersyukur dengan pilihanku. Terus ngapain?
Ya waktu itu ya mikir ya, maksudnya wah ini aku harus, karena aku nggak ada saudara, aku sudah nggak ada orang tua bapak, jadi aku memang tinggal berdua sama mamaku. Jadi aku memang nggak punya pilihan. Sebenarnya kalau mau egois bisa aja, misalnya aku kerja aja, tetap aku bayar orang buat ngurus ibu, enggak, tapi aku nggak bisa percayakan ibuku sama orang. Betul. Aku lebih percaya. Jangan nanti nyesal bro. Makanya aku nggak pernah memilih itu gitu, sampai sekarang pun nggak sebersih pun untuk memilih itu nggak. Jadi tapi kan hidup harus berjalan ya. Betul. Apalagi pengeluaran. Kita harus survive. Ya, kita harus survive. Pengeluaran juga menurutku dengan orang tua sakit stroke sampai sekarang stroke itu dari 2019 pengeluarannya itu bukan, ini aku nggak ngeluh ya, maksudnya kita share. Paham. Jadi mungkin siapa tahu di luar sana itu ada teman-teman juga di posisiku, bisa nyemangatin lah. Maksudnya pengeluarannya itu mungkin lebih dari orang yang punya istri dan anak 3. Hah? Waduh, gede betul ya berarti. Ya karena kan ya kebutuhannya lumayan, kebutuhannya kayak obat juga nggak satu macam, kita harus jaga tekanan, kolesterolnya itu harus dikontrol, terus makanan juga nggak boleh sembarangan, terus juga harus beli pampers, namanya juga stroke. Tapi officially ya aku sih bersyukur aja gitu nah. Dan ibuku tuh sebenarnya sehat aja, cuma kan nggak bisa gerak doang kalau menurutku gitu. Ya berarti terciptalah namanya. Ya depan rumah ini kan sebenarnya. Depan rumah. Depan rumah. Kalau ini ketidaksengajaan ya, kalau menurutku accident, namanya aja depan rumah. Itu jadi berpikir cepat aja. Kenapa depan rumah? Ya karena ini di rumah. Di rumah. Ini di rumah, di depan rumah, walaupun nggak di depan banget ya, tetap masuk, cuma ya di depan rumah lah. Jadi namanya dari situ. Dari situ. Jadi sebenarnya. Berarti owner tunggal ya? Iya. Jadi ini usaha buat survive. Buat memenuhi kebutuhan yang aku bilang ya lumayan gede itu. Kebutuhannya kan lumayan besar. Ya. Nutup ya, maksudnya. Berarti masih nutup ya? Karena menurutku dari jam buka atau jam berarti banyak aja berarti kan ada juga sih biasa aja kan, apalagi ini kan di dalam, maksudnya di dalam kayak di dalam komplek gitu kan, bukan di pinggir jalan ya. Orang juga banyak yang nggak tahu kok. Usaha ini dari ada dari 2019 berarti ya? Desember, jadi udah 2 tahunan lah. Udah ada 2 tahun ini. Udah 2 tahun. Dan orang juga banyak yang nggak tahu karena namanya juga di dalam komplek. Survive-nya dari sini, pure dari sini. Cuma dari sini. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Kalau ada sih, aku punya beberapa usaha, cuma itu masih ngerintis. Jadi belum hasilnya itu ya masih buat diputar aja dulu. Mending lebih ini ya berarti ya. Kalau ini pure buat engine. Ya, kalau kamu rental, kalau aku ya cuma di sini lah. Jadi gitu. First engine-nya di di mana? Depan rumah. Iya. Kopi. Berarti gini, kalau dari segi pengeluaran besar, itu balance nggak sama pendapatan yang dari sini? Atau gini, pas atau lebih? Ya karena dulu aku pernah di dunia kerja ya kerja profesional. Dulu beberapa usahaku yang tutup itu aku kelola secara profesional juga, pembukuan, administrasi rapi lah, segala macam tahu, cash flow dan sebagainya. Kita juga pakai buku kas dan sebagainya. Kalau di sini aku nggak. Jadi kalau orang nanya sehari dapat berapa, aku nggak tahu. Berapa kuantiti yang dijual aku nggak tahu. Aku nggak ngitung. Dan aku nggak menghitung. Bodoh amat gitu ya. Bodoh amat lah. Karena ya kayak kamu bilang tadi kan, rezeki itu udah diatur. Kita mati bukan karena mau kita sampai, tapi karena rezeki kita sudah habis. Selagi kita masih hidup masih ada rezeki. Yang penting konsisten aja, buka terus. Berarti satu kepala konsepnya itu ya. Iya, karena kita orang yang beragama, kita harus yakini konsep itu. Kan begitu. Berarti untuk ngover kehidupan sehari-hari harus jualan dulu, benar? Ya benar. Jualan di hari ini itu untuk makan besok. Iya benar. Untuk obat-obatan apa? Iya benar, sama. Dikumpulin dari yang jualan hari-hari lah. Cuman gini, pengeluaran kan gede tuh. Bahkan sampai ngomong lebih dari apa? Orang yang punya istri sama anak 3. Ya. Gila, itu angkanya bisa lebih dari 2 digit dong. Nggak nyampe sih 2 digit, tapi hampir ya. Anjir. Ya kalau hampir iya. Nah. Cuma aku nggak bayangkan kalau aku kerja dulu kayaknya nggak nutup deh. Hah? Ya walaupun dulu aku kerja ya penghasilanku 2 digit. Penghasilan 2 digit. Cuma untuk operasi kan ada operasional juga. Iya.
Ya untuk biaya itu kayaknya nggak nutup deh kalau kerja. Nah terus yang gini, itu pengeluaran tiap hari juga besar berarti ya? Iya kan harus. Terus kuliah juga kadang GrabFood, GoFood gitu. Ya Itu, memang selama 2 tahun ini, selama ibuku stroke, ya karena aku berdua aja, aku laki-laki juga ya, aku nggak bisa masak, paling masak nasi. Dan itu aku juga nggak pernah tuh beras sampai nggak ini gitu. berarti ada aja kan? Nah Ya, tapi cuma ya hari-hari pagi GrabFood atau GoFood, siangnya gitu, malam juga gitu. pasti mungkin banyak maksudnya teman-teman dari Mas Ilham atau mungkin dari temanku juga ada yang mungkin yang kepo, kok bisa? Soalnya apa ya? Kalau kita ngeliat sekilas depan rumah atau pelanggan-pelanggan atau customer yang datang tidak bermaksud untuk menghina atau merendahkan, coba nggak masuk di logika aku. Ya kadang segala sesuatu tuh ya gini ya, percaya atau enggak, kita nggak bisa bermatematika tuh dengan matematikanya Tuhan tuh beda. Matematika manusia sama matematikanya Allah tuh beda, coy. Oke. Ada hal-hal yang nggak bisa, itu di luar nalar kita. Dan kita nggak perlu repot nyariin ini gimana. Ya pokoknya banyak bersyukur aja lah. Tapi sejauh ini cukup. Kalau cukup ya, kalau lebih sih belum. Oh, enggak. Tapi kalau cukup, alhamdulillah cukup. Untuk ya hal maksudnya kebutuhan pastinya kita utamain kebutuhan anu kan, apa sih, primer kan? Iya. Sekundernya masih terpenuhi juga. Contoh kayak misalnya rokok. Ya masih ngerokok, walaupun mereknya jadi beda gitu ya. Kita harus nyesuaiin. Cuman kan? masih ya. Ya masih. Oke. Dulu kan kalau dulu rokoknya ya yang itu apa tuh? Yang kayak gini, cuma yang di atasnya nih, yang kecil tuh. Itu kan ya 30 ribuan tuh. Ya kalau sekarang ya 20 ribuan lah. Ada perbedaan enggak tuh masalah pendapatan? Maksudnya dari gaya hidup. Lebih mana? Lebih waktu kerja atau lebih sekarang? Bedanya Gaya tuh cuma hidup. masalah ini sih, masalah gaya hidup. Kalau gaya hidup sih enggak. Contoh makan itu kita maksudnya bebas aja, mau yang harga mahal, harga murah, gas aja. Bebas aja sih, karena namanya Grab. Oh, Ya, tergantung mau makan apa aja, gas aja ya. kalau aku nyesuaikan apa mau mamaku. Oh, apa maunya ibu? Ya karena ibuku tuh terbiasa makan ikan, sayur, kan orang Banjar kan gitu. Oh, Jadi ngikut aku aja. ngikut mamaku, aku tanya mau sarapan apa, mau makan apa. Biar harganya anu enggak urus juga ya, tetap Ya beli ya. apapun yang mau ibuku pasti kupayakan. Kan mungkin gini, mungkin kan, oh iya mungkin ada ikan, cuman cari lauk ikan cuman harganya yang murah gitu, enggak ya? Udah gas aja gitu, atau Aku sekarang bingung sih, nggak tahu maksudnya murah mahal itu, dan karena aku nggak pernah compare sama harga di pasar, karena aku nggak pernah ke pasar, jadi nggak tahu. Cuma ya standar aja sih. jadi gas-gas aja ya, enggak Gas-gas mewah-mewah banar kan? Enggak, biasa aja. Ya yang penting apa yang mau mamaku bisa aku ikutin, aku turutin gitu aja. Oke, tapi nyaman dengan posisi saat ini, Mas. Ya nikmati, syukurin lah. Karena Ya paling minusnya tuh kan karena harus sering nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar rumah, harus fokus jaga orang tua. Kalaupun keluar tuh paling buat belanja bahan oke, sebentar gitu ya. oke, siap. Nah, Paling itu kalau dulu kan rutinitas lebih banyak di luar ya. oke. Dan ini kan aku ngomong skalanya, kalau lebih enggak, tapi cukup iya. Ya. Cuman kok punya karyawan? Ya karena cukup untuk bayar karyawan. Oke. Kan bisa aja sebenarnya dijalanin sendiri. Sekarang gini, hidup itu kan harus dinikmati ya. Betul. Dinikmati. Betul. Gimana sih kita mensiasati? Sebenarnya happy itu kita yang kitain, Siap. bahagia itu kita yang kitain. Oke. Kalau bahagia, ada suatu kondisi di mana kamu nggak bisa nih, kebahagiaanmu yang dulu nggak bisa tersalurkan dengan kondisimu yang sekarang, kamu harus rubah kebahagiaanmu apa? Ya kalau misalnya aku harus ngoyo, masa iya aku harus buka pagi dari malam terus aku terus, ya itu nggak make sense lah. Nggak make sense ya. Ya, Doesn't dan make kesehatan sense. akan terganggu, Oh, ya pasti. nggak akan bahagia. Ya dengan adanya karyawan, ya aku akan keluar rumah mungkin sore, saat Oke. karyawan mau pulang. Cuman kan andai kata nggak punya karyawan, kos untuk bayar karyawan kan bisa dipakai untuk diri sendiri, dan konteksnya akan bisa lebih karena kita nggak bayar orang Sekarang lain. gini, lebihnya buat apa, Pak? Nah, iya juga ya. Ya lebihnya buat apa? Ditabung gitu, Mas, atau Ditabung juga buat apa? safety gitu. Nggak bisa. Oh, Kamu mau nggak bisa. safety seberapa kalau Allah mau ngambil apa yang dari kamu Nggak punya? bisa. Mau safety gimana? Makanya aku bilang matematika kita sama matematika Tuhan mah beda. Orang bisa aja merencanakan kehidupannya setahun 2 tahun jangka panjang bla bla bla. Matematika Allah sama matematika. Manusia beda. Oke. Udah, yang penting bersyukur aja. Kan enak kayak gini. Misalnya di saat kamu mau, kamu minta sama Allah dikasih. Dikasih, betul. Allah mungkin nggak ngasih apa yang kamu mau ya, tapi Allah kasih yang kamu butuhin. Ya aku bersyukur apa yang aku butuhkan, ibuku butuhkan, Allah kabulkan.
Ya Karena udah. memang kita pasti namanya manusia itu punya keinginan, Punya punya kemauan, punya. dan punya kebutuhan. Cuman kita pasti mengutamakan kebutuhan karena kita butuh itu. Ya. Beda dengan kemauan dan keinginan Ya. yang apa sih, notabene bisa kita nanti kena aja tuh. Yang butuh aja lah, nggak usah terlalu banyak apa namanya. Oke. Nah, depan rumah. Nah, terus what about PMS, Pemuda Makmur Sentosa? Itu aku nggak tahu nih asal usulnya, karena aku join itu sudah di setahun jalan ya. Iya. Nah, setahun jalan aku baru masuk. Kayak apa dulu? Kenapa kayak ada logo apa toko bangunan, bukan toko bangunan? Ya, jadi sebenarnya kan PMS itu dulu awalnya Ngopi John ya. Ngopi John Itu punya teman namanya Bang Raffi. Oh, Raffi. Tapi bukan Raffi Ahmad. Iya, Raffi Sultan Raffi Iya. Ahmad. Nah, jadi Raffi itu punya kesibukan waktu itu, jadi dia nggak bisa lagi handle si Kopi John. Dia punya kesibukan lain. Jadi dia ngajakin aku mau nggak ngurusin itu. Ya Kopi John. Ya aku bilang aku mau, tapi aku mau rubah. Oke. Ya dia bebas, dia ngasih kebebasan, terserah lah. Ternyata terserah kamu lah. Pokoknya dia pengennya itu jalan aja. Pengennya jalan. Bisa jalan, apalagi bisa berjalan baik, dan itu yang masih kita upayakan sih sampai sekarang. Nah, jadi kan gini, aku kan punya keterbatasan ya. Aku nggak bisa handle yang di luar dari rumahku sendirian. Jadi aku telepon lah temanku namanya Mas Mehmet. Aku telepon, aku ajak mau nggak kita garap nih ex Ngopi John. Nah, dari situ juga ngobrol-ngobrol sama Mehmet, kita mau ganti apa ya, aku ngasih ide, dia juga ngasih ide, dan kami sepakat namanya Pemuda Makmur Sentosa. Memang kayak nama toko bangunan ya. Iya. Dan kami kasih hashtag bukan toko bangunan. Oke. Itu awalnya sama Mehmet. Terus kami punya eksekutor waktu itu satu. Ya jalan setahun, jadi fungsinya sih controlling, coaching, jadi kayak gitu jalan setahun. Nah, kebetulan memang not going well waktu itu, dan akhirnya mungkin si eksekutor juga give up lah ya, Nyerah ya. Iya, give up, mundur. Jadi ya aku harus berpikir ya sama Smet, siapa ya yang bisa bantu kami ini garap itu. Jadi kebetulan kan ada kamu. Nah, kenapa aku? Ya kan? Kenapa Ya. aku? Ya karena waktu itu posisi kamu sudah keluar dari dunia kerja. Ya. Ya kan? Aku Fokus usaha kan. Terus kamu banyak punya waktu dengan usahamu yang kebanyakan. Nah, kamu perlu sedikit lagi kegiatan, dan kamu menurutku orang yang punya kemampuan untuk mengelola itu, dan terbukti kan sampai sekarang masih bisa survive ya. Ya namanya usaha kan naik turun ya. Naik turun. Terus kondisi kan banyak yang jadi sampai sekarang sih it's going well. Itu awalnya. Nah, aku kan sempat keluar juga tuh dari PMS. Karena aku mau aku tuh gak mau terlalu banyak nambah beban pikiran. Nah, kenapa bisa aku udah masuk ke dalam manajemen PMS terus sampai keluar, itu kan aku sendirian pada saat itu. Iya, terus kan Mas Mehmet juga keluar, terus aku juga keluar. Terus kenapa aku balik lagi? Ya ternyata kan sebelum aku keluar itu kan mau buka barber nih. Nah, barber ini kan juga kita punya investor ya, bareng itu, dan itu temen juga namanya Mas Dedi. Dan saat aku keluar, oh iya ya, ini Dedi gimana? Aku bilang, ya aku jadi nggak enak sama Dedi. Masa iya aku ninggalin PMS? Bener. Dia, aku ajak dia gabung barbershop, malah aku keluar, jadi aku nggak enak kan. Jadi dia juga ngomong, oh iya juga sih, ya tapi juga nanyain lah, kamu gimana sih, ya kayak gitu kan. Jadi aku ya udahlah. Jadi tapi aku butuh waktu, aku bilangan waktu itu aku butuh waktu dulu, aku mikir dulu sampai sebulan ya, 1 bulanan aku mikir aku balik atau enggak, kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya timbang menimbang efek maslahat dan mudaratnya ya harus balik. Mau ya, balik. Berarti sekarang udah balik di PMS. Udah balik. Karena mungkin banyak orang nanya PMS itu kayak gimana atau segala macam. Ya syukur sih, kayak misalnya kita sih di sana ya kekeluargaan ya. Memang di sana tuh ada beberapa orang ya
Terus kita juga punya planning jangka panjang sih. Ada beberapa yang masih jadi PR dan ada beberapa yang project yang harus dijalanin. Kayak gitu ya. Sistemnya sih kekeluargaan. Ya bersyukurnya sih ketemu orang-orang gitu. Terus sekarang kan PMS karyawannya udah berapa sih? 4 ya? Udah 4. Ya pengennya sih mereka betah, kerjaannya betah. Karena kan prinsip kita, prinsipku, prinsip teman-teman yang lain yang kita tanamkan adalah saat mempekerjakan orang itu bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Kan gitu. Karena yang namanya orang kerja, aku pernah di posisi itu, aku nggak mau orang tuh banyak mengeluh gitu. Ya kenapa aku bisa di posisi survive sampai sekarang bertahan aja, survive aja, ya karena aku nggak mau ngeluh. Hidup tuh banyak disyukurin aja, nggak usah ngeluh. Karena banyak sekarang ya orang di dunia kerja tuh banyak kan ngeluh, ngedumel. Banyak, benar mungkin ya malah. Namanya kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan itu kan dinamis ya. Berdinamika, mudah berubah. Betul. Dan sifat dasar manusia susah menerima perubahan kan. Dan itu akan menimbulkan banyak keluhan, kok kayak gini sih, kok perusahaan gini sih. Bahkan ada yang terang-terangan mungkin menghina perusahaan tempat dia bekerja, padahal notabene perusahaan itu adalah piring nasinya. Kalau menurutku itu nggak gentle ya. Prinsipku gini, namanya kita kerja ikut orang, suka nggak suka, mau nggak mau, ya kamu harus ikuti aturan. Saat kamu nggak bisa melakukan dua hal yang itu, suka nggak suka dan mau nggak mau harus ikut aturan itu, ya kamu harus gentle keluar. Kan nggak make sense ya. Kalau misalnya nggak make sense kalau misalnya kamu ngedumel ngeluhin perusahaan tempat kamu cari nafkah, kamu ngedumel, tapi sementara kamu masih berharap dan bergantung di situ gitu. Tapi dikeluhkan. Jangan. Kalau sudah nggak happy, mending aku keluar. Walaupun mungkin nggak tahu nanti mau kerja di mana gitu. Tapi aku orangnya kayak gitu. Jadi jangan, kalau kamu masih butuh di situ, pesannya sih kalau kamu masih butuh kerjaan di situ, kamu masih menggantungkan hidupmu di situ, ya nggak usah ngeluh. Ngeluh tuh wajar, cuma cukup di hatimu aja. Jalanin aja berarti. Jalanin, syukurin lah, kan gitu. Jangan ngeluh. Toh kamu masih berharap di situ kok. Jadi gentle lah. Iya sih, benar. Kan gitu. Banyak bersyukur. Oke, jadi kerja atau usaha, kalau dari aku sendiri pilih usaha, Mas Ilham pilih usaha juga berarti ya? Walaupun by accident, tapi dari dulu kan aku jalanin usaha ya. Bener. Ya. Lebih nyaman di mana? Kalau aku disuruh pilih, kerja atau usaha? Ya kalau lebih nyaman, aku nyaman usaha lah. Bukan kerja? Bukan. Oke. Ada alasan lainnya? Oh banyak sih, karena gini ya, aku tuh orangnya mageran gitu. One thing. Mager. Aku mager. Malas, tapi bukan malas yang gimana enggak. Jadi dulu aja waktu kerja, ya memang aku malas, maksudnya bukan enggak. Ya kalau di dunia kerja mungkin teman-teman tahu aku kerja gimana ya. Aku sebelum deadline pun sudah pasti ku kerjain. Sudah banyak hal yang ku capai di dunia kerja, banyak. Karena kemalasan itu. Karena gini, orang malas akan selalu mencari cara yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya sih. Dan itu yang aku lakukan. Masuk sih, kalau gue sih masuk ya. Jadi gitu. Nah sekarang waktu malasku tuh lebih banyak. Lebih banyak? Iya. Waktu malasku lebih banyak. Misalnya gini, habis subuhan aku bisa tidur lagi misalnya. Sampai mamaku bangun, ngurusin mamaku, bisa lanjut tidur lagi. Tidak bisa Anda lakukan kalau kerja. Ya nggak bisa lah boy. Ya kan? Habis subuhan mau bangun, takut kebablasan kesiangan, sementara harus absen. Biarpun mama atau ibu nanti sembuh, tetap usaha ya? Ya, nggak ada niat. Ya tetap usaha, cuma mungkin nggak di sini aja. Mungkin aku bisa kemana-mana kan. Terus ya. Semoga aja mama cepat sembuh. Ya, amin. Kan gitu. Oke lah, kalau gitu kayaknya udah cukup banyak. Jadi kesimpulannya ya, untuk orang mau kerja silahkan, ya. Orang usaha silahkan, itu pilihanmu bro, pilihanmu juga sister. Jadi mau kayak gimana? Tapi satu hal, kita harus objektif lah ya. Okay. Nah, aku pribadi memang akan memilih usaha ya. Even mamaku nanti sembuh ya, aku akan tetap memilih usaha. Tapi akan selalu ada hal yang kurindukan di dunia kerja. Betul. Suasananya, apalagi kan banyak teman tuh. Banyak teman, kita banyak rame, ya betul. Terus notabene juga aku kan punya staff di bawahku itu, punya kayak rumah kedua sih. Itu akan selalu kurindukan hal-hal yang kayak gitu.
Ya kadang kangen juga kalau sekarang pakai sendal jepitan, kangen juga sih pakai sepatu pantofel misalnya. Ya kadang ada rasa kangennya gitu, kadang ada. Cuma kan manusiawi ya, nanti di dunia kerja enakan usaha, bebas mau pakai celana pendek, mau ngapa bebas lah, kan gitu. Oke. Kalau ditanya ada yang lebih dirindukan, ada, Pasti ada. Cuman kalau disuruh memilih, mending usaha. Oke. It's your choice, bro. Walaupun sering gagal nggak apa-apa, namanya juga proses. Iya sih. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya kan, jangan lupa unsubscribe, dislike, dan jangan komen di video kali ini. Aku rasa cukup. Sampai ketemu di next video. Bye bye, bro.